warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melajari akad atau perjanjian dalam asuransi syariah. Asuransi syariah atau takmin atau takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang melalui akad ya. Lalu apa ini akad itu? Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang seperti apa? Yaitu akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar atau penipuan atau ketidakjelasan, maisir, perjudian, riba, zulm, penganiayaan, riswah atau suap, dan barang haram serta maksiat. Akad tabaruk pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Akad tabaruk pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tabaruk atau hibah ini, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong atau menyantuni peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta atau preminya itu terdiri dari dana tabaruk untuk kepentingan peserta dan ujroh atau fee untuk kepentingan pengelola atau perusahaan asuransi. Akad wakalah bil ujroh untuk asuransi yaitu salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Wakalah bil ujroh dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan atau saving maupun unsur tabaruk atau non saving ya. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana, sedangkan peserta pemegang polis dalam produk saving dan tabaruk bertindak sebagai muwakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi itu wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Jadi tidak boleh melanggar syariah. Hasil investasi dari dana tabaruk menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabaruk. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah mustarokah atau memperoleh ujroh atau fee berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Dalam akad tijaroh atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai sohibul mal atau peserta. Peserta memberikan kuasa pada pengelola atau perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dengan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati bersama. Akad mudharabah musyarakah yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta lalu diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sebagai sohibul mal sesuai dengan nisbah yang disepakati atau dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi sebagai mustarik dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Jadi setiap premi orang itu kan berbeda, yaitu juga berarti modal yang diberikan untuk perusahaan asuransi tersebut juga berbeda-beda. Nah, nanti juga bagi hasilnya sesuai dengan itu. Surplus underwriting. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabaruk,
maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut. Yang pertama, diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaruk. Yang kedua, disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen risiko. Yang ketiga, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Jadi harus harus memperoleh izin dari peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad atau WAD untuk membagikan surplus underwriting. Jika terjadi defisit underwriting, tadi kan surplus ya, sekarang kalau defisit gimana? Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabaruk, defisit tabaruk, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk kot atau pinjaman. Pengembalian dana kot kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaruk. Kot adalah pinjaman murni dari dana milik pengelola perusahaan asuransi kepada dana tabaruk dalam hal terjadi defisit underwriting, di mana dana tabaruk tidak mencukupi untuk membayar santunan asuransi atau klaim, dengan ketentuan bahwa pengembalian dana kot kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaruk setelah terdapat surplus pada periode-periode underwriting berikutnya. Jadi apabila ternyata dalam tahun tersebut banyak musibah terjadi pada peserta, maka kan semua dana tabaruk itu dibuat untuk santunan pada ini ya, yang mengalami musibah-musibah tadi, sehingga dana tabaruk itu habis, sehingga terjadilah defisit dana tabaruk. Nah, ini penyelesaiannya seperti itu. Nanti pengembaliannya setelah periode berikutnya, tahun-tahun berikutnya, apabila surplus underwriting, maka yang dari perusahaan asuransi tadi dikembalikan, diambilkan dari dana tabaruk yang surplus, kemudian sisanya baru dibagi ini sesuai dengan modalnya masing-masing pada para peserta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.